Itu contoh sebagian kecil aku praktik day trading dengan memperhatikan ada gap, ada area gap yang dituju dan benar ketutup. Oke, oke, thank you Ko Hadi untuk penjelasannya. Itu seperti itu ya teman-teman ya, salah satu cara buat pantau saham ya dengan adanya gap ya teman-teman ya. Ya. Oke, oke kita langsung lanjut lagi nih kok. Kira-kira Indonesia itu bakal survive nggak sih kok dari resesi? Dengan tingkat inflasi yang sekarang menurutku so far so good ya dibandingkan negara-negara lain, Hmm. di mana negara lain bisa puluhan persen, kita cuma 10% dari negara itu, kita cuma 5%, 6%, itu bagus banget menurutku. Jadi kalau kita, oke, kita flashback dulu deh ke 2008, kayak kasus yang krisis apa itu mortgage gitu yang di Financial 2008 itu crash di ya. mana? Iya. Ya, yang Lehman Brothers ya, Lehman Brothers bangkrut Mm-mm, itu mm-mm. kan di Amerika itu parah kali krisisnya. Indonesia berdampak, tapi kita cepet recovery-nya. Bisa teman-teman cek kapan kejadiannya itu mirip bener kayak IISG 2020. Mirip bener recovery-nya. Itu cepet kayak recovery-nya. Lalu 2013 itu ada bukan ekonomi, mata uang Indonesia rupiah melemah dan terjadi koreksi. Tapi endingnya apa? Rally terus. Karena posisi Mm-mm. negara kita ini negara yang berkembang. Bukan negara yang udah terlalu maju, yang ekonominya udah mentok, kayak Jepang. Kalau teman-teman perhatikan indeks Jepang, itu sebenarnya udah mentok kali tuh. Malah dia nggak pernah ATH lagi. Nah, jadi Iya, kalau deflasi aku, terus ya kok ya. nah benar. Jadi kalau aku menampik ISG gimana Indonesia bisa survive nggak, aku 100% yakin bisa bakal bisa survive gitu. Mm-mm, oke. Oke, berarti emang secara negaranya Indonesia kuat ya kok ya. Apalagi kalau kita lihat Bener, inflasinya cuma 5-6% tuh. Sedangkan negara lain ya. aja bisa sampai puluhan persen. Oke. Hmm. Nah, ini ada yang menarik lagi nih kok, indeks dolar. Menurut Koko, indeks dolar itu dia bakal turun kapan sih kok? Soalnya kan kalau aku lihat ini, 1 tahun terakhir dia tuh nanjak terus kan ya, nanjak terus. Terus dia ngebantai tuh mata uang asing dibantai. Rupiah, yen, terus juga UK, dolar UK ya, pound sterling gitu. Nah, kira-kira indeks dolar itu bakal turun nggak sih kok? Sebentar ya, saya coba buka chartnya dulu. Iya, Saya oke, kalau oke nggak kok. salah saya kemarin sempat ngelihat chartnya. Sebentar ya, indeks dolar USDX. Oke, sebentar ya, aku lupa di mana indeksnya. DX ya. Oke. Ini aku ngecek US dollar currency index ya di Amerika. Kalau aku ngecek posisi dolar sekarang ini mirip kayak kejadian di 2000 awal, 2000 awal. Nah, di sini aku ngecek dia mau menyentuh resist ini. Nah, aku anggap ini resist terkuat di mana ini US dollar currency index. Nah, aku anggap ini yang terkuat. Semoga ketika dia sentuh ini selesai. Selesai dalam artian turun. Turun ya. Ya, nah ketika turun ekonomi bakal recovery, bakal rebound. Karena Mm-mm. sederhananya teman-teman, kalau misalnya dolar itu melemah, ekonomi kita rebound. Tentunya ada Ya. area yang dituju. Jadi sebenarnya kondisi ekonomi itu tergambar di charting. Jadi Iya. teknikal, fundamental itu saling berkaitan semua. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan Ya, Indonesia tuh justru dia terikat sama dolar gitu ya kok ya. Kalau dolar benar. turun, justru di perusahaan Indo yang cost-nya pakai dolar jadi lebih murah gitu ya. Betul, betul Iya. sekali. Oke. Oke. Nah, ini saya ada pertanyaan menarik lagi nih kok. Kira-kira kapan sih inflasi mulai stabil nih kok? Dan GDP mulai tumbuh kembali? Apakah di 2024 atau mungkin justru di 2023 sempat gelap tapi lanjut numbuh lagi nih ekonomi dunia gitu loh. Aku nggak mau langsung spekulasi nebak kapan bulannya ya. Cuma kalau aku Hmm. lihat kayak 2024 itu politik ya.
ada pemilu gitu. Ada pemilu. Aku bisa bilang mulai start 2023, aku nggak pastiin bulannya kapan, itu saham-saham politik pasti bermain. Jadi bakal banyak saham-saham yang istilahnya bakal tampil. Ya logikanya gini, mau pemilu, pastinya saham-saham kayak ya saham-saham politik itu pasti bermain. Jadi kalau untuk kapan, aku ngerasa sih 2023 pertengahan atau bisa lebih cepat itu udah mulai tampil. Pertengahan lah paling nggak deh. Pertengahan 2024 itu. Salah satu syarat. Oke, berarti ya pertengahan lah ya. Ya, dengan salah satu syarat semoga kita turun, ibaratnya ISG itu cepat menyentuh bottom. Dengan cepat menyentuh bottom, tinggal area sideways, lalu reversal. Karena secara market structure, ya uptrend, lalu downtrend. Apakah downtrend itu langsung ke uptrend? Enggak, dia sideways dulu. Nah, setelah sideways itu bagus. Poinnya di sideways itu. Kayak contoh di 2021, ada bulan November itu sideways ISG. Setelah sideways apa? Naik ke atas, terbang tinggi. Nah, jadi tinggal tunggu kapan area bottomnya. Gitu. Oke, berarti ya kita tunggu bottomnya dulu, baru dia mulai recovery, lanjut recovery gitu lah ya, Ko. Ya. Oke. Untuk dari Ko Hadi sekarang, kira-kira ada sektor yang dipantau nggak sih, Ko? Untuk di saat seperti ini? Mungkin dari sektor konstruksi kah, sektor banking kah? Oke, kalau sektor kayak tadi ya saham-saham konstruksi dalam turunnya ya. Dalam kayak turunnya. Konstruksi, terus PTBA aku rasa kayak saham-saham batu bara, jangan teman-teman buy lagi. Itu rally-nya udah dari 2021 rally-nya. Itu kalau teman-teman buy sekarang itu harga pucuk. Dimana ketika suatu rally berkepanjangan, pasti turun harga sahamnya. Turunnya bakal dalam. Aku selalu bakal percaya itu. Jadi jangan teman-teman berpikir misal nih, PTBA naik dari 2.000 ke 4.000. Tiba-tiba 4.000 ke 10.000. Nggak kayak gitu konsepnya. Pasti dia turun lagi. Nah, untuk sektor yang menarik, so far nggak ada ya. Cuma kalau aku merhatiin ya, saham-saham teknologi itu kayaknya mulai ada penguatan, tapi kayaknya cuma DCB aja, deket bond saja, karena kita tahu dia turunnya udah dalam banget. Nah mungkin di 2023-2024 mungkin itu tahunnya teknologi, yang pasti saham-saham yang istilahnya turunnya udah dalam banget itu mulai menarik. Oke. Terus ya untuk konstruksi properti mungkin sekarang berdarah-darah. Tapi kita tahu konstruksi properti itu hot news yang bakal digoreng untuk politik. Jadi 2023-2024 bisa jadi tahunnya konstruksi dan properti. Oke, noted nih kok. Berarti konstruksi dan properti. Oke. Nah, tadi kan Koko ada sempat bilang kalau misalkan sektor teknologi itu lagi berdarah-darah dan sebenarnya lagi kurang oke lah ya sekarang. Nah, cuma pendapat Koko tentang IPO Blibli itu apa kok? Karena dia nekat nih, dia cukup nekat ya. Kalau di saat seperti ini dia justru IPO gitu loh. Mungkin justru peminatnya sedikit. Pandangan Ko Hadi ini gimana nih kok terhadap Blibli? Oke, untuk pandangan sih mirip kayak GoTo, di mana ini kebalikan dari GoTo. Mungkin trader-trader udah belajar dari GoTo. Belajar dari GoTo, belajar dari Buka, dan di mana kondisi IPO-nya itu bener-bener pas teknologi drop. Coba Blibli itu IPO-nya tahun lalu ketika teknologi rally kenceng. Pasti ramai peminatnya. Dengan kondisi sekarang, momennya sangat gak pas. Jadi kalau teman-teman berharap Blibli arah beruntun, aku rasa enggak sih. Karena saham yang beredar sangat banyak kali saham yang beredar. Iya, justru kurang bagus ya sekarang ya sebenarnya. Iya, nggak pas momennya. Oke. Nah, mungkin ini kita udah sampai ke penghujung acara nih kok. Mungkin ada saran nggak sih kok untuk teman-teman kita semua di sini untuk preparation tahun depan nih kok. Mungkin saran apakah mungkin siapin cash atau mulai entry ke saham tertentu gitu kok. Oke, untuk teman-teman 2023, aku yakin benar 2023 nggak separah 2020. Apakah ISG 2023 ke range 3.900 ke 4.000? Aku rasa enggak. Paling ya itu terlalu, kalau sampai ke sana wah kelewatan Indonesia. Berarti angka 5%, 6% itu bohong berarti. Kelewatan, nggak mungkin kayak gitu. Nah, palingan 6.000 lah, 6.000 lewat sedikit lah paling. 5.900 itu bottom-bottomnya menurut aku ya. Aku nyoba angka, cuma aku mikir ke sana lah paling nggak. Terus kalau seandainya teman-teman
full cash dalam artian cashnya semua letak di saham, itu teman-teman mending atur dulu. Ibaratnya yang terlalu besar porsinya tarik dulu, siapin cash. Jangan sampai teman-teman ketika harga saham jatuh, teman-teman nggak ada dana lagi untuk serok di bawah. Karena penting banget kita menjaga cash itu. Contoh kayak ISG di bulan ini kan, pasar bursa saham di bulan ini, aku pakai dana yang istilahnya kecil, tapi aku benar-benar menjaga ritme trading. Aku kan day trading, memang nggak merhatiin IISG, tapi kelihatan banget di mana nggak ada lagi musim kompetisi raya. Ini kan udah mulai sepi market nih. Nah, di mana aku per awal bulan sampai tanggal sekarang returnku baru sekitar 9% return bulanan. Di mana bulan lalu returnku bisa sampai 60% return bulanannya. Karena kan kita nggak bisa berekspektasi market selalu sama tiap bulan. Pasti ada tahunnya yang rame, tahunnya yang sepi. Nah, kita mesti paham keadaan market seperti itu. Nah, tentunya yang bisa menghandle tuh diri kita sendiri. Entah kita siapin cash, entah kita kalau porsi kurang ini saham. Pokoknya teman-teman ya, itu sebenarnya ujian buat teman-teman. Dan aku yakin kalau teman-teman bisa ngelewatin kayak 2023 serem lah, 2020 jauh lebih serem, pastinya kedepannya kalau ketemu resesi, ya teman-teman bakal bilang ini peluang, chance. Jadi jangan pernah takut dengan kata resesi kayak gitu. Oke. Mantap nih kata-kata Ko Hadi nih. Jangan takut ya teman-teman ya. Jadi ya sesuai ritme trading masing-masing dan ya kalau bisa siapin cash lah seperti supaya kita bisa serok di bawah. Dan juga di 2023 nggak mungkin separah kayak 2020 karena ya kita udah prepare. Kalau 2020 kemarin kan ya COVID tiba-tiba terjadi gitu, IHSG kebanting, jatuhnya lebih dari 50% kayak gitu. Oke teman-teman, ini ada yang mau tanya nggak nih ke Ko Hadi nih seputar IHSG atau nggak seputar sektor saham gitu ya? Teman-teman bisa semua chat di sini. Masukin ke question teman-teman. Yang mau bertanya ke Ko Hadi bisa ya langsung tanya di question ya teman-teman. Ini ada pertanyaan nih kok. Bang, bahas saham yang mau IPO dong. Bagus nggak sih beli di masa kayak gini? Mungkin saham Blibli kali ya kok.